Bapak berkeluarga, iya justru itu Dari mana itu rezeki? Bapak punya anak, ada Ini dia pusing saya rezekinya. Anaknya sekolah Pak, sekolah, tapi buat ongkos, buat jajan dari mana Terus susah gitu. Tapi masih sekolah Pak, masih. Bapak tinggal di mana? Itu dia Saya dengar kontrakan mau naik. Sekarang aja udah susah, gimana kalau naik? Jadi Bapak di mana sekarang? Di kontrakan, masih. Jadi si Bapak ini nggak ingat bahwa rezeki dari Allah itu tidak identik dengan dibatasi gaji. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ada sesuatu yang kita tidak bisa menjangkaunya. Daripada kita telepon sana, telepon sini, karena walaupun kita telepon, kalau Allah tidak menggerakkan, tidak jadi itu pertolongan. Jelas sahabat-sahabat sekalian? Jadi kalau ingin jodoh bagaimana? Sholat. Kesini ya, saya tahu ada sebagian di antara ikhwan ini yang memang dalam pencaharian ya. Betul? Dari auranya terbaca. Tapi udah nggak bisa kalau nggak ditolong Allah. Kalau saudara sudah dandan stakar kebek gitu ya, dibuat enak mah enak aja orang lihat kita. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Ingat ini ya, supaya kita yakin. Kita kalau sudah begitu tidak akan jaim di depan atasan. Wah, saya akan kerja bagus di depan atasan. Dah atasan dibikin enak mah enak. Lihat saudara tuh. Kalau mau alhamdulillah izin Allah tah batuk ya. Berarti saya harus minum ya kan? Alhamdulillah. Nah, saudara lihat saya minum tuh minum sendiri. Nggak boleh gitu, dengki namanya hadirin. Alhamdulillah. Saya kalau minum berusaha betul-betul menikmati. Karena memang nikmat. Madu hangat. Sambil minum, aduh kerasa kesini manisnya ngepas. Sambil ingat lebah, pulang anting demi rezeki saya ini. Jadi saudara ikut bahagialah saya minum ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang mencemaskan, Allah dulu. Nah, di sana tapi disebutkan wasta'inu bisabri. Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri supaya celetukan kita, kata-kata kita, sikap kita tidak keluar dari yang Allah sukai. Itu sabar. Makanya kalau ditimpa musibah, qalu alladzina idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar itu pada pukulan pertama. Pukulan pertama apa? Kembali ke Allah. Kita ini milik Allah, semua urusan kembali ke Allah. Itu gerbang sabar. Delay ingat ke Allah, maka delay juga sabarnya. Cepat ke Allah, Allah tahu kita menyebut namanya, Allah tahu kita mengingatnya, dan diri kita ini sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Kalau Allah huwaladzi anzala sakinah, turun sakinah ke hati kita, pasti tenang. Tidak ada yang bisa membuat tenang hati selain pemilik hati. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ini kesengsrem misalkan. Kita harus minta tolong ke Allah. Jangan-jangan yang disengsremin oleh sengsremnya saudara, sengsrem tahu tidak? Tertarik kembali ke Allah.
Jangan sampai saudara naksir yang tidak ada garis jodoh di hadapan Allah, di sisi Allah. Rugi ya enggak? Berarti enggak akan terjadi. Makanya kalau saudara suka ke seseorang, kembali ke Allah, ya Rob, ini teh jodoh bukan? Atau kalau bukan mah enggak usah ditaruh suka di hati saya. Kenapa kita jadi suka ke seseorang? Boleh jadi kita tidak jaga pandangan, meletet. Allah tahu kita lagi ngelirik, tanam aja oleh alten naksir, padahal dia calon istri sahabat karib saudara. Aduh, horor ini, hancur. Kenapa ngelihat saya? Maksudnya kalau saudara tertarik ke seseorang, kembali ke Allah. Pertama mah hanya Allah yang tahu itu jodoh bukan, dan yang kedua yang bisa ngejodohinnya juga Allah. Tidak ngepek hadirin. Tidak usah banyak gaya, karena yang membulak rezekinya. Kalau sudah istiqoroh, tes ditolak, bagaimana dulu? Sholat, ya Rob, di mana tempat pekerjaan saya? Engkau pemilik segala-galanya, beri saya pekerjaan yang halal, barokah, yang pekerjaannya jadi ibadah, yang pekerjaannya membuat saya dekat denganmu, yang pekerjaannya bisa jadi dakwah. Engkau pemilik segala-galanya. Aduh, halo, lihat tidak saudara di musola sambil begitu, sambil ngedeprok capek, ya Allah. Dah nggak kuat ngongkos, uang tinggal segini-gininya. Engkau tahu ya Rob, karena engkau yang tahu semua isi sakuku. Tidak usah gitu-gitu amat doanya hadirin, tapi hati harus kayak gitu. Apa sekarang keadaan kita yang tidak diketahui Allah? Apa? Jawab. Adakah satu yang miss keadaan kita yang tidak diketahui Allah? Ada tidak? Dia tahu semuanya. Karena kita ciptaan dia, milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Kita mah nggak ngerti apa-apa, tubuh ini jalan we. Makanya jangan banyak mengeluh, aduh saya tuh tidak ada rezeki. Tidak ada rezeki mah udah mati dari waktu itu. Pernah dijemput oleh seseorang, beliau tenaga honorer. Sambil dijemput, doakan saya doa apa Pak? Saya ini udah belasan tahun kerja, gak diangkat-angkat, honorer we terus. Bayangkan gaji cuma 500.000, cukup buat apa? Sambil nyetir tuh, saya lihat badannya gede, lebih gede dari saya. Bapak berkeluarga, iya, justru itu dari mana itu rezeki? Bapak punya anak, ada ini dia pusing saya rezekinya. Anaknya sekolah Pak, sekolah, tapi buat ongkos, buat jajan dari mana terus susah gitu. Bapak, tapi masih sekolah Pak, masih. Bapak tinggal di mana? Itu dia Saya dengar kontrakan mau naik. Sekarang aja udah susah, gimana kalau naik? Jadi Bapak di mana sekarang? Di kontrakan, masih. Jadi si Bapak ini nggak ingat bahwa rezeki dari Allah tuh tidak identik dengan dibatasi gaji. Gaji itu hanya bagian kecil dari rezeki dari Allah. Kalau ngandelin gaji, ini udah pada mati dari dulu ya. Saudara kan nggak jelas gajinya ya nggak? Halo? Mana santri itu? Banyak santri yang nggak puguh gajinya, hidup. Benar? Di Darut Tauhid karyawan 1.300 Pak. Sekitar 1.300-an. Ada yang nanya, gimana mikirin gaji buat karyawan? Enggak dipikirin. Dah mikir juga pusing hadirin. Kan karyawan bukan bikinan saya. Karyawan itu ciptaan Allah semuanya. Dan ketika diciptakan itu teman-teman yang jadi santri karya,
Dia diciptakan udah lengkap dengan rezekinya. Tinggal ceritanya saya dan kawan-kawan di manajemen ngajak supaya karyawan dekat dengan Allah. Mungkin dari Darut Tauhid gaji segini, tapi kan Allah membuka rezeki dari mana saja. Anaknya dibuat pintar, dapat beasiswa. Berapa tuh? Tetangga demam berdarah, dia enggak lagi. Giliran ke dokter, kata dokter, hari ini saya sudah berikrar tidak akan meminta bayaran, bahkan mau sedekah kepada yang dapat tuh. Oh beneran hadirin. Tapi saya mah nggak kebeli motor, datang. Ini saya ada motor nganggur, pakai aja, bisa tuh. Kontrakan susah, tinggal dibalikan hati yang punya rumah. Ada di mana tinggal? Di Darut Tauhid. Ada rumah? Ah enggak, udah tinggal aja di rumah saya. Bisa jadi gitu tuh. Tinggal dibulak-balik hati orang, betul? Kan setiap orang milik Allah. Hitung berapa tuh. Jadi jangan suka ngunci ke gaji hadirin. Kalau ngandelin gaji, banyak yang tidak jelas gajinya, banyak anaknya. Ya. Dulu siapa yang santri mau nikah, saya ingat tuh di sini di mihrab, AA, saya stres nih A. Kenapa stres? Saya udah hampir menikah, makin stres nih. Emang kenapa? Takut A. Kalau sudah nikah takut nggak ada rezeki. Adek umur berapa? 25 tahun. Selama 25 tahun rezeki ada tidak? Oh alhamdulillah saya ada. Itu istrinya berapa umurnya? 25. Ada nggak rezekinya? Saya lihat ada juga. Terus kenapa nikah jadi pada hilang? Kan jadi ngegabung, benar tidak? Aneh, masa jadi hilang? Kalau tidak salah nge-WA tuh ke AA. Saya sudah dengar ceramah ini, mungkin akan nge-WA lagi. AA, yang AA ceritakan tuh saya udah punya motor bagus, udah umroh sekarang. Allah yang ngebagi rezeki. Sing yakin, bulet. Nggak boleh ada di sini menganggap ada penolong kita, penjamin kita selain Allah. Tidak boleh. Karena cuman Allah yang bulak-balik hati. Nah, hadirin sekalian, ada hadis yang dibaca Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, pada suatu hari aku sedang berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepadamu beberapa perkataan. Jagalah perintah Allah, niscaya Allah akan menjaga engkau. Jagalah perintah-perintah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya ada di hadapan engkau. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwasanya seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali apa yang telah dituliskan Allah bagimu. Dan seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat memudaratkanmu kecuali apa yang telah dituliskan bagimu oleh Allah. Maka pena telah diangkat, kemudian lembaran-lembaran yang ditulis telah kering. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ihfazillah yahfazka. Jagalah perintah-perintah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah perintah Allah, akan kau dapati Allah di hadapanmu. Dan kalau engkau minta tolong, wasta'in billah, mintalah tolong ke Allah. Karena memang cuma Allah yang punya segala-galanya.